10.15 ya teman-teman. Sembari nunggu anggota lain join. Baik, Kak. Oke, karena di sini udah 10.15, aku mulai aja ya teman-teman. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Oke, Selamat siang juga, Kak.
Mungkin teman-teman di sini bisa on cam biar aku bisa ngelihat wajah kalian. Oke, yang lain. Nah, teman-teman, ini karena yang join dikit mungkin kita bisa maksimalin. Oke, mungkin yang pertama di sini aku mau ngenalin diri dulu ya. Eh, jadi kenalin nama aku Muhammad Ilham. Di sini sebagai core team mobile development. Di sini aku dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2023. Oke, mungkin untuk teman atau kakak-kakak core team lainnya bisa memperkenalkan diri juga. Halo Mas Ilham. Halo Iqbal, salam kenal. Salam kenal juga Mas. Perkenalkan, aku Ubed dari Prodi SM Angkatan 23 sebagai core team dari mobile development ini. Salam kenal semua. Salam kenal Mas. Ya, salam kenal. Halo Mbak Tami. Ya mungkin di sini ada teman-teman yang mau ngenalin diri juga, boleh dipersilahkan. Dan ini juga motivasi daftar jadi anggota Mobile Dev di SLP. Oke Iqbal, silahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas. Sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Aman, aman, sudah Aman ya. terdengar. Oke, Sudah mas, selamat sudah pagi mas. saya. Iya Mas, kenapa? Sudah terdengar. Sudah, terima kasih ya. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya teman-teman. Eh, Terima kasih atas waktunya. Izinkan aku buat perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, aku Iqbal. Aku dari informatika, jurusan teknik informatika dari Universitas Negeri Surabaya. Motivasi aku untuk ikut dan join ke SLP ini, utamanya untuk nambah skill. Selain itu, aku pengen berkumpul dengan orang-orang yang cukup kompeten dengan bidangnya, dan juga aku pengen menambah pengalamanku dan berkumpul serta membuat relasi dengan orang-orang yang ada di bidang terkait. Dalam konteks ini, bidang mobile development. Begitu, Mas. Terima kasih. Oke, oke, motivasinya cukup menarik. Ini Mas Iqbal sebelumnya udah pernah ngoding eh, mobile belum? Sebelumnya aku belum pernah ngoding mobile, Flutter pun aku belum pernah tahu. Dan Dart. Oke, Jadi oke, 0%. oke, oke, oke. Cuma kan di sini kan harapannya kita bisa belajar bareng-bareng dan dibimbing bersama-sama dalam sebuah wadah SLP ini. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita tujuannya untuk sekedar sharing teman-teman. Jadi kita latihan bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Oke, mungkin kita lanjut ke roadmap aja ya. Aku mau ngejelasin apa aja yang akan kita pelajari untuk eh, dari sesi pertama ini sampai selesai. Jadi aku izin share screen di sini. Sebentar. Udah kelihatan di layar, teman-teman? Siap sudah, Mas. Oke. Oke, di sini roadmap pelatihan mobile development. Oke, untuk materinya di sini
ada 12. Sebetulnya 11, untuk di akhir itu kita nanti buat mini project, yaitu aplikasi to-do list. Nah, tiap pertemuan nanti itu akan diisi oleh kakak-kakak core team itu secara bergantian. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nanti kita outputnya dari semua sesi ini akan membuat sebuah aplikasi to-do apps. Oke, jadi nanti setiap sesi itu kita akan apa ya, mengembangkan sebuah aplikasi to-do apps tersebut. Jadi tiap sesi akan ada progres. Nah, semisal nih untuk eh, di materi ketiga, ini kan ada widget dasar yang mempelajari teks, image, dan button. Nah, itu nanti kita jelasin, terus nanti di akhir kita akan implementasiin ke project yang akan kita buat itu di To-Do Apps. Oke. Dari roadmap ini ada yang mau ditanyain kah, teman-teman? Bisa raise hand mungkin yang mau tanya. Mas izin bertanya Mas, Mas Ilham. Oke, boleh, boleh, silakan. Mas ini kita kan mulai dari nol ya. Berarti kan kita harus setup tentang environment-nya ya. Itu kira-kira apa apa aja sih yang dibutuhin? Kan di sini kan aku lihat mainnya ke Flutter sama Dart. Terus eh, rencananya pakai ini juga ya, Android Studio apa enggak? Oke, pertanyaannya bagus, Mas Iqbal. Jadi tadi eh, pertanyaannya untuk eh, tools apa saja, terus environment apa saja yang dibutuhin kan ya? Nah, ini pas banget sama apa yang akan kita bahas pada sesi pertama ini. Jadi nanti kita akan instalasi sama persiapan apa saja yang dibutuhin kayak gitu. Misalnya kayak Android Studio, VS Code, sama Flutter itu sendiri. Oke. Kalau sudah terjawab, Mas Iqbal? Sudah terjawab. Maaf, tadi kita pakai Android Studio juga ya? Ya, betul. Nanti Android Studio-nya itu digunain untuk membuat emulator kayak gitu. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Oke, oke, kalau gak ada yang nanya, mungkin aku lanjut ya. Jadi untuk pelatihannya nanti akan ada apa ya, kayak rules gitu lah. Nah, jadi kan target kita di akhir itu kan membuat sebuah aplikasi to-do list kan ya. Jadi nanti setiap pertemuan teman-teman diminta eh, untuk membuat Git atau repository di GitHub. Jadi teman-teman nanti bakal apa ya, kayak eh, menyimpan project teman-teman di GitHub gitu. Jadi setiap pertemuan nanti ada progres kayak gitu. Nanti untuk tutorial buat Git sama upload projectnya aku kasih di akhir sesi. Nah, sama yang terakhir nanti akan ada absensi yang dimana bentuknya dalam Giform. Nah, di dalam absensi itu nanti akan ada sebuah kuis mungkin
5 sampai 10 soal. Nah, untuk soalnya itu cuma seputar materi yang akan dibahas nanti. Jadi soalnya itu ringan-ringan. Ya, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyain lagi kah, teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada yang mau tanya, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, jadi di sini pengenalan Flutter dan instalasi. Oke, untuk agendanya yaitu yang pertama kita di sini pengenalan terhadap Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Yang kedua, kita coba instalasi Flutter dan mengkonfigurasinya. Yang ketiga, kita mungkin akan memahami struktur folder Flutter dasarnya. Kemudian yang terakhir kita akan upload project yang kita buat nanti ke repository GitHub. Oke, di sini pengenalan Flutter. Jadi apa sih Flutter itu? Di sini Flutter adalah SDK yang dikembangkan oleh Google untuk membuat aplikasi cross-platform. Jadi fungsi SDK itu teman-teman jadi untuk sebuah apa ya, mengcompile kode agar bisa apa ya, agar bisa menjadi kode yang native untuk setiap platform. Jadi misal teman-teman mau coding di Android atau iOS, nanti kode teman-teman itu akan menjadi kode yang native. Jadi eh, apa ya, kayak kecepatannya itu sama dengan kode native atau bahasa native kayak Kotlin atau Swift gitu. Oke, yang kedua, eh, Flutter ini bersifat open source. Jadi teman-teman gratis mau pakai Flutter tersebut. Kemudian Flutter dirilis awalnya itu pada tahun 2018. Oke, jadi udah berjalan 7 tahun. Nah, makanya itu untuk community Flutter itu sudah cukup besar untuk sekarang. Jadi misal teman-teman ada kendala di proses development gitu, mungkin teman-teman bisa langsung search eh, apa kendalanya gitu, bisa langsung eh, ketemu. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada bahasa pemrograman Dart. Oke, di sini Dart adalah bahasa pemrograman yang fleksibel, bisa digunain di Android, iOS, desktop, dan web. Oke. Dart ini eh, konsepnya OOP ya teman-teman. Jadi untuk penulisannya juga harus menggunakan titik koma kayak gitu. Dan sebenarnya Dart ini dulu awalnya dibuat untuk menggantiin JavaScript sebenarnya. Nah, karena mungkin proses pembuatannya itu masih banyak errornya mungkin, jadi Dart ini masih belum bisa ngalahin JavaScript sampai sekarang. Oke, selanjutnya Dart ini juga bersifat open source, jadi gratis. Nah, untuk pembuatan awalnya itu dirilis di tahun 2013, yaitu oleh Google. Oke, teman-teman kalau mau lihat dokumentasi lebih lengkapnya bisa masuk ke link ini di dart.dev. Oke, kita lanjut. Oh, ya, di sini ada beberapa aplikasi yang cukup familiar buat kita semua yang dibuat dari Flutter. Yaitu yang pertama ada Alibaba,
kedua ada Classroom di sini yang biasa kita buat untuk memanage tugas. Kemudian ada WeChat dan yang terakhir di sini ada PUBG Mobile. Ini game. Oke, selanjutnya kita masuk ke instalasi Flutter. Oke. Jadi di sini teman-teman untuk instalasinya itu kalian pilih sesuai device apa yang kalian pakai. Misalnya di sini kan saya menggunakan Windows. Jadi nanti saya akan install versi yang Windows. Nah, kalian untuk menginstal atau mengunduh filenya itu kalian bisa masuk di flutter.dev. Kemudian diekstrak file zip-nya. Oke, di sini saya akan masuk ke websitenya. Oke, jadi di sini teman-teman kalian scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada Get Started. Kalian klik aja. Nah, di sini kalian bisa pilih eh, sistem operasi apa yang kalian pakai. Kebetulan di sini saya pakai Windows, jadi saya pilih Windows. Nah, selanjutnya kalian pilih Flutter itu kalian akan gunakan untuk membuat aplikasi apa? Android, web, desktop. Oke, jadi di sini kita coba yang Android terlebih dahulu. Oke, nah di sini teman-teman, kalian bisa langsung download pada bagian ini, Flutter Windows. Nah, ini bentuknya zip ya, jadi nanti kalian langsung diekstrak aja. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita update path variable di laptop kita atau di PC kita. Oke, di sini aku coba kasih contoh ya, cara update path-nya. Mas Ilham, suaranya tidak terdengar. Oke, tadi terakhir sampai mana ya? Sorry, tadi ke mute. Terakhir yang tadi sampai edit environment-nya Mas, cuman mic-nya mati kayaknya. Oke, oke, mungkin aku ulang lagi ya. Oke, oke. Jadi kalian kalau mau edit environment itu pergi ke ini, edit the system environment. Kalian pilih di environment variable. Nah, kalian pilih yang path di sini. Kemudian edit. Nah, kalian masukkan file ini, file Flutter-nya atau path-nya.
Nah, punya saya di sini contohnya kayak gini. Flutter Windows Flutter/bin. Nah, kalian masukkan pet yang ini. Oke, kalau udah, kalian coba cek di terminal. Untuk ngeceknya, kalian ketik Flutter min version. Nah, kalau udah muncul kayak gini, berarti proses instalasi Flutter kalian udah berhasil. Jadi di sini saya untuk versinya 3.27.3. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke tutorial berikutnya, yaitu untuk instalasi Flutter di Mac OS. Nah, kebetulan karena di sini device-nya saya Windows, jadi mungkin saya tidak akan mendemokannya. Untuk script yang kalian jalankan kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk unduh Flutter SDK-nya, sama dengan yang tadi, kalian masuk ke website resminya dari Flutter. Nah, di sini kalian pilih yang macOS. Kemudian di sini pilih aplikasi apa yang akan dibuat, mau di iOS, Android, web, desktop. Kita coba yang iOS. Nah, kurang lebih kayak gini. Nanti scriptnya kalian jalanin. Oke, ini untuk masukkan padnya ke laptop kita. Oke, selanjutnya, nah di sini masih instalasi Flutter. Kita next aja. Oke, untuk tools yang kita gunakan di sini ada tiga. Yang pertama di sini Android Studio. Kenapa Android Studio? Jadi Android Studio itu digunakan untuk membuat emulator atau screen itu HP untuk melihat project kita nanti atau tampilannya. Jadi yang kedua untuk toolsnya itu menggunakan VS Code. Mungkin teman-teman di sini udah, aku yakin pasti udah download semua untuk VS Code. Nah, nanti kita ngodingnya pakai VS Code aja karena kalau pakai Android Studio itu berat. Oke, yang terakhir di sini ada Xcode. Nah, sebetulnya untuk Xcode ini sama kayak Visual Studio, cuma ini versi eh, macOS atau MacBook kayak gitu, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi awal. Oke. Oh ya, teman-teman, untuk download Android Studio, kalian masuk ke langsung ketik aja di browser kalian Android Studio. Nah, di sini ada download now. Nah, teman-teman downloadnya di sini ya. Ini dicentang dulu. Nah, ini bisa langsung di-download untuk Android Studio-nya. Terus langsung kalian install. Oke, di sini Mas, aku Mas, coba. Ilham. Sorry, gimana? Mas, tadi kan ada Xcode ya Mas ya? Iya, Kan tadi kan paling kiri ada Android Studio buat emulator, terus VS Code buat IDE-nya, betul. IDE buat code editornya. Iya, Kalau benar. yang Xcode tadi buat apa Mas? Xcode itu sebenarnya sama kayak Visual Studio, tapi di sana itu ada emulator iOS gitu, yang nggak ada di Visual Studio Code. Gitu. Jadi nanti untuk emulatornya itu kayak eksklusif gitu. Misal iPhone 14, nah yang nggak ada di Android Studio kayak gitu. Oh, udah built in sama sama emulatornya, tapi Iya, khusus yang iOS. iya benar-benar. Nah, kalau di Windows itu kita harus Oke. download Android Dari Studio Mas. sama Visual Studio Code. Karena di Windows nggak ada ini, di Visual Studio Code-nya nggak ada emulator. Aku lanjut ya. Oke, untuk konfigurasi awal apa Android Studio,
Di sini kalian install beberapa ini file di SDK Manager. Nah, di sini aku coba buka Android Studio-nya. Oke, di sini kalian kalau udah keluar tampilan kayak gini, kalian pilih titik tiga yang ada di kanan, kemudian pilih yang ini, SDK Manager. Nah, di sini kalian pilih sesuaiin sama yang ada di PPT ini. Kalian download beberapa file, yaitu SDK Platform, Command Line, Build Tools, kemudian Platform Tools, dan emulator. Oke, kebetulan di sini aku udah download semuanya ya, untuk Android emulatornya, untuk SDK-nya juga udah. Oke, selanjutnya di sini cara membuat virtual device atau emulator itu sendiri. Oke, jadi untuk teman-teman kalau mau buat emulator, kalian pilih titik tiga di kanan ini, kemudian pilih yang virtual device manager. Oke, nah di sini aku udah install beberapa emulator. Untuk teman-teman kalau mau nambah, kalian klik eh, tanda plus di sini, create virtual device. Nah, lalu teman-teman pilih mau kategori apa, misal mau handphone, tablet. Ini ada beberapa, bahkan ada TV, teman-teman. Di sini aku coba contohin yang phone dulu. Aku coba 4XL. Oke, kalau udah pilih device-nya, kalian klik next. Oke, di sini teman-teman pilih sistem operasi di sini eh, atau mau Android berapa di device teman-teman di emulatornya. Di sini aku coba pakai yang 34, yaitu Android 14. Kalau udah dipilih, kita next. Nah, di sini kalian konfigurasi. Kalau aku kurang lebih kayak gini. Untuk orientasinya potret, untuk resolusinya di sini default aja. Kalau udah tinggal klik finish. Oke, nah maka akan muncul di sini Pixel 4 XL. Oke. Untuk ngerannya nanti di akhir aja, sesuai apa setelah kita buat project awal. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, untuk konfigurasi di Xcode ini mungkin aku nggak bisa demoin karena terhalang device juga ya. Jadi kalian kalau device-nya Mac, mungkin nanti bisa ikutin yang ada di PPT. Kan PPT-nya nanti di-share. Jadi ngikutin langkah-langkah ini aja. Nah, terus konfigurasi di VS Code. Nah, apa aja yang dibutuhin? Nah, ini ada Dart dan Flutter. Ini extension. Oke, aku coba buka VS Code-nya. Kalian ketikin aja di sini Dart. Nah, yang ini. Kalian install aja Dart sama Flutter. Oke, yang ini, Flutter. Oke. Oke, untuk yang dibutuhin di VS Code mungkin itu aja, dua extension. Oke, selanjutnya masuk ke struktur Flutter dasar. Oke, di sini kita coba buat sebuah project awal. Kita buka melalui VS Code, kemudian kita buat projectnya. Oke, oke teman-teman kalau mau buat project di sini eh,
buka paletnya, kemudian ketik eh, Ctrl Shift P. Kalau aku biasanya pakai ini, Ctrl Shift P. Jadi di VS Code-nya kalian ketik tahan Ctrl Shift P, maka akan muncul kayak gini. Nah, kalian pilih yang Flutter New Project. Kalian klik aja. Nah, kalian pilih yang application paling atas. Lalu kalian pilih folder mana untuk penyimpanan projectnya. Di sini aku pilih yang ini, Flutter App. Oke, setelah itu kalian eh, beri nama APK-nya atau aplikasinya. Di sini aku kasih nama Flutter Apps. Oke, kalau udah kalian enter aja. Nah, di sini Flutter-nya membuat project-nya sendiri. Jadi kalian tinggal ngoding. Nah, jadi otomatis kebuat beberapa folder di sini. Oke, ini udah. Nah, di sini masuk ke struktur kode. Oke. Nah, di sini eh, tempat kalian ngoding itu nanti di folder lib di sini di file main.dart. Nah, jadi main.dart ini file utama. Jadi kayak bahasa pemrograman C++. Jadi yang di run pertama kali itu fungsi main begini. Terus kita masuk ke file pubspec.yaml. Oke, di sini ada beberapa eh, informasi kayak versi yang digunakan, terus SDK versi berapa, kemudian di sini kalian misal mau menggunakan sebuah aset gitu, kalian harus masukin nama asetnya itu ke sini dulu. Jadi harus didaftarin di file pubspec.yaml. Oke. Nah, misal teman-teman mau nambahin font juga, di sini kalian harus daftarin di sini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Atau masih bingung? Mas, aku izin bertanya. Oke, silakan. Tadi yang pas bagian bagian bikin folder kita ini, aku ketinggalan tadi gimana gimana caranya biar bisa ngedownload apa isi-isi foldernya ini kayak readme-nya terus YAML-nya. Aku tadi ketinggalan situ, Mas. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman nanti eh, buat folder terlebih dahulu. Jadi kan kan kita tadi awalnya eh, klik Ctrl Shift B ya. Terus kan pilih New Project. Nah, ini pilih Application. Nah, ini otomatis ke direct ke file kita atau ke folder penyimpanan kita. Nah, kalian di sini bisa langsung buat folder baru aja untuk penyimpanannya. Misal ini aku buat baru Flutter 2. Nah, ini kan udah kepilih nih Flutter 2 foldernya. Nah, kalian langsung select folder ini. Oke, terus setelah itu kalian buat nama apps-nya. Nah, itu nanti otomatis kebuat seluruh folder itu. Jadi otomatis. Nah, itu. Hmm, kayak gitu. Udah jelas kah? Mas sudah jelas, Mas. Makasih, Mas. Oke, oke. Lanjut.
Oke, selanjutnya kita masuk. Oh, sebelumnya kita coba run terlebih dahulu ya untuk project awal kita tadi. Nah, di sini teman-teman kalau mau nge-run, kalian pilih di atas ini run, terus pilih yang run without debugging. Nah, di sini kalian bisa pilih mau dijalanin pakai emulator yang mana. Nah, di sini sebenarnya ada apa ya kayak eh, apa? Kayak alternatif gitu. Misal teman-teman mau buat emulator. Emulator itu kan berat ya, harus download Android Studio. Nah, kalau teman-teman laptopnya mungkin kurang memadai, kalian bisa run project Flutter ini di Chrome atau Edge atau di Windows bisa juga. Nah, di sini aku coba run di emulator lebih dahulu ya. Oke, di sini masih loading ya, masih nge-launch aplikasinya. Kita tunggu aja teman-teman. Eh, Teman-teman di sini ada yang ngikutin nyoba install atau belum? Atau ada kendala pas proses install? Masih install Android Studio, Mas. Oke, oke, oke. Nanti cobain buat project baru terus di run.
Oke. Sembari nunggu aplikasinya jalan, dari Mas Iqbal ada kendala lagi kah dalam proses instalasi? Dia aku belum sih, soalnya masih compiling Masih kok. buat si Flutter-nya. Sama nunggu si Android-nya buat di download. Oke, oke, oke. Ini sebenarnya nggak usah ya. Oke, oke. Tampilan awalnya kayak gini teman-teman untuk project yang dibuat. Nah, ini tadi karena aku coba jalanin di emulator agak berat ya, karena aku buka beberapa tab yang banyak. Ini aku coba run di Chrome ini ya. Tampilannya kayak gini. Oke. Nah, ini tuh nampilin tampilannya itu dari file yang mana sih? Nah, dia itu ngejalanin di file yang ini di main.dart. Oke. Sini Flutter demo homepage. Nah, di sini title-nya di my homepage Flutter demo homepage. Ini ada fitur increment-nya. Oke. Oke, mungkin kayak gitu untuk ngeranin aplikasinya pakai Chrome. Ini aku coba run lagi pakai emulator ya, siapa tahu bisa. Karena memang seberat itu teman-teman Android Studio. Mungkin dari teman-teman yang lain ada kendala juga dalam proses instalasi, bisa diceritain kendalanya di mana. Baik.
Android 10 lebih ringan, Kak. Android 10 ya. Oke, mungkin nanti aku coba pakai yang versi itu. Oke, biasanya ini bisa, cuma mungkin karena aku buka beberapa tab, jadinya agak berat. Oke, jadi mungkin untuk contohnya aku coba run di Chrome aja yang tadi. Untuk run di emulatornya mungkin di next sesi aja. Oke, ini sih. Nah, ini bisa teman-teman. Untuk tampilannya kurang lebih sama kayak yang tadi. Cuma kalau di emulator mungkin lebih proper ya untuk mobile tampilannya. Untuk fungsinya sama, dia nambahin angka yang di tengah. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk project awal. Limit, Kak. Gimana? Suaranya kerja. Oke, oke. Eh, kita lanjut ke materinya ya. Kita mau buat repository di GitHub untuk mengupload project kita yang tadi. Oke, untuk teman-teman yang belum instalasi Git, kalian bisa download di web ini di git eh, garis scm.com. Oke, teman-teman bisa download Git di sini. Kalian sesuaiin pakai OS apa. Kalian pilih Windows. Nah, di sini langsung install aja di Git for Windows. Oke, kalau kalian udah install, kalian coba coba cek di terminal udah install apa belum. Oke, kalau udah keluar Git version kayak gini, berarti instalasi Git kalian udah berhasil. Jadi kita coba lanjut ke selanjutnya. Oke, di sini kita coba buat repository di GitHub. Sini kalian pergi ke webnya GitHub. Buat yang belum punya akun bisa registrasi dulu. Nah, untuk buat repository kalian pilih tanda plus ini di pojok kanan atas. Kalian pilih yang new repository. Nah, kalian tinggal masukin nama repositorinya apa. Misal di sini Flutter satu. Oke, kalau udah kalian tinggal klik di sini tombol di bawah, klik repository. Nah, kalau udah muncul kayak gini, ini beberapa perintah untuk kita upload project kita tadi ke dalam GitHub. Oke, aku coba contohin. Kalian pergi ke terminal yang ada di VS Code tadi, di projectnya. Kalian masukkan perintah ini satu-satu ke terminalnya, kayak gini.
Oke, untuk yang git commit ini kalian upload terlebih dahulu file-filenya dengan perintah git add. Kalian bisa ikuti dengan titik. Nah, ini akan mengupload semua file yang ada. Oke. Nah, kita coba git status untuk lihat eh, filenya. Nah, ini yang udah ke upload atau ke add. Nah, habis itu kita tinggal commit. Kita copy paste di sini aja biar cepat. Oke. Nah, habis itu kalian buat remote-nya. Oke. Oke. Jadi untuk upload ke repository GitHub itu cukup mudah, teman-teman. Jadi kalian cuma tinggal copy paste yang ada di sini, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain kah? Atau ada yang kelewat? Oke, selanjutnya teman-teman di sini masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada pertanyaan terkait materi yang tadi, mungkin bisa present atau chat di kolom komentar. Dipersilakan teman-teman. Mau tanya apa aja, gak apa-apa aku jawab. Untuk formatnya kalian tulis NIM, terus pertanyaannya apa?
Ya, Kak Dimas tuh mungkin bisa sharing sedikit tentang mobile dev ini. Mungkin teman-teman bisa dapat insight baru dari pengalaman Kak Dimas. Semakin rendah versinya semakin enteng juga penyerahan. Oh iya. Oke, mungkin nanti aku coba pakai versi yang lebih rendah, biar nanti pas di sesi selanjutnya bisa pakai ya yang emulator. Oke, oke mungkin terima kasih untuk Dimas untuk sarannya. Oke, oke teman-teman kalau misal gak ada pertanyaan mungkin eh, aku tutup ini. Teman-teman mungkin di sini aku minta waktunya sebentar untuk open cam semua karena di sini mau dilakukan sesi foto bersama. Jadi aku minta tolong banget buat open cam. Oh ya, sama untuk presensinya udah dikirim di kolom chat. Eh, Oke, untuk durasinya itu 10 menit. Kalau udah lewat dari 10 menit nanti akan ditutup. Oke. Ayo teman-teman mungkin bisa open cam dari sekarang. Ayo yang lain open cam. Oke, gitu mas. Iya, oke. Apa aja? Bosannya? Apa? Bosannya? Oke teman-teman kita ambil foto bareng dulu ya. Masuk bebas, terserah teman-teman. Gak apa-apa, gak usah lah. Yang ada aja. Iqbal sama Via, apakah ada kendala untuk on cam? Izin, Pak. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi bisa on cam kah? Sekalian buat absen juga nanti untuk Mas Iqbal. Oke, oke kita foto ya.
1, 2, 3. Teman-teman juga boleh di screenshot juga buat bukti nanti buat absen. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Jangan lupa diisi absennya ya teman-teman. Kita tunggu 10 menit. Oke teman-teman, jadi mungkin aku di sini mau ngucapin terima kasih buat yang udah nyempetin hadir, sama yang udah on cam dari awal. Aku ngucapin terima kasih banget. Jadi mungkin karena ini materi yang sesi pertama udah selesai, aku tutup. Jadi terima kasih yang udah hadir. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk ikut di next sesi minggu depan. Dan untuk hari dan jamnya itu di jam yang sama. Oh, jadi jangan lupa untuk join karena materinya akan eh, makin apa ya, makin menarik. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke, terima kasih. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,